Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, wooden up, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Tahukah kamu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa atau gula darah yang melebihi nilai normal secara menahun. Sebutan glukosa darah sering dikenal oleh masyarakat dengan gula darah. 5 pilar penata laksanaan diabetes mellitus. Yang pertama edukasi, kedua pengaturan diet atau makanan, ketiga aktivitas fisik, keempat pengobatan, dan yang kelima pemantauan gula darah. Yang pertama, edukasi pasien diabetes. Tipe diabetes mellitus ada 4. Pertama, DM tipe 1. DM yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Yang kedua, DM tipe 2. DM yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Yang ketiga, DM gestasional. DM yang terjadi saat kehamilan. Yang keempat, DM tipe lainnya. DM tipe lain yang disebabkan oleh pemakaian obat. Apa saja sih faktor resiko seseorang terkena diabetes? Faktor yang tidak dapat diubah yaitu pertama usia, kedua riwayat keluarga diabetes, ketiga ibu dengan riwayat melahirkan bayi lebih dari 4 kilo, yang keempat gula darah tinggi saat hamil. Faktor yang dapat diubah, pertama kegemukan atau obesitas, kedua diet yang tidak seimbang, ketiga kurang aktivitas fisik, yang keempat hipertensi atau riwayat penyakit jantung, yang kelima yaitu merokok. Apa saja sih gejala diabetes mellitus? Gejala utama, yang pertama sering kencing, kedua cepat lapar, ketiga selalu haus. Gejala tambahan, berat badan turun secara cepat, kesemutan, cepat lelah, luka sulit sembuh. Gejala tambahan lagi, penglihatan kabur, mudah mengantuk, gatal yang pada kulit atau kemaluan, hipotensi pada pria. Apa yang harus dilakukan bila mengalami gejala DM? Yang pertama, periksalah kadar glukosa darah kepada pos pembina terpadu. Yang kedua, fasilitas kesehatan tingkat pertama atau klinik pertama. Yang ketiga, fasilitas kesehatan lainnya seperti rumah sakit. Yang keempat, laboratorium kesehatan. Diagnosis diabetes mellitus. Pertama, mempunyai gejala utama atau beberapa gejala tambahan. Kedua, mempunyai faktor risiko penyakit DM. Yang ketiga, pemeriksaan kadar glukosa darah menunjukkan hasil kadar gula darah sewaktu adalah lebih besar dari 200. Kadar glukosa darah puasa adalah lebih besar dari 126. Mengapa minum obat diabetes secara teratur itu penting? Karena untuk mencegah terjadinya komplikasi penyakit DM. Apa-apa saja komplikasi dari diabetes mellitus? Komplikasi akut ada hipoglikemia atau gula darah rendah, hiperglikemia yaitu gula darah sangat tinggi. Komplikasi kronik, ya pertama gangguan ginjal, kedua gangguan saraf, ketiga gangguan mata, yang keempat penyakit jantung dan pembuluh darah, yang kelima luka pada kaki yang sulit sembuh. Kedua, pengaturan diet atau makanan DM. Diet yang disebut dengan 3J yaitu jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal makan. Pertama, jumlah makanan. Jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan BB memadai yaitu BB yang ideal atau dirasa nyaman untuk seorang diabetes mellitus. Kedua, jenis makanan. Jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan konsep piring makan model T yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan sayuran. Pengelola sayur, karbohidrat, protein tidak menggunakan gula, garam, dan lemak yang berlebihan.
Adapun jenisnya yaitu sayuran. Pertama ketimun, labu siam, tomat, wortel, bayam dan lain-lain. Karbohidrat, nasi, kentang, jagung, ubi, singkong dan lain-lain. Dan protein ada ikan, telur, tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah dan lain-lain. Yang ketiga, jadwal makan. Jadwal makan terdiri dari 3 kali makan utama dan 2 atau 3 kali makanan selingan mengikuti prinsip porsi kecil. Makanan yang dibatasi atau dihindari. Pertama, makanan yang mengandung gula sederhana. Contohnya gula pasir, gula aren, sirup, kue-kue manis, dodol, selai manis, jeli, manisan buah, coklat, kue atau bolu, susu kental manis, es krim atau es buah. Makanan lainnya ada gorengan, makanan cepat saji, makanan kaleng, ikan asin, dan telur asin. Ketiga, aktivitas fisik pasien diabetes mellitus. Olahraga atau latihan jasmani seharusnya dilakukan secara rutin, yaitu sebanyak 3 atau 5 kali dalam seminggu. Olahraga 30 menit. Tiap aktivitas fisik dilakukan selama kurang dari 30 menit dengan jeda latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Jenis aktivitas fisik lainnya yang dilakukan yakni bersifat aerobik. Latihan jasmani sebaiknya disesuaikan dengan umur dan status kesegaran jasmani. Aktivitas fisik yang dianjurkan, yang pertama jogging atau jalan santai, senam, berenang, dan bersepeda. Dilakukan di tempat yang nyaman dan menggunakan pakaian yang sesuai. Apabila dalam olahraga pasien menjadi lemas, segera makan permen atau minum air gula. Yang keempat yaitu pengobatan diabetes mellitus. Pertama, minum obat oral atau tablet. Beberapa contoh obat oral atau tablet untuk mengontrol gula darah adalah metformin dan sulfonylurea. Yang kedua, suntikan insulin. Beberapa keadaan yang tidak mempan dengan obat oral atau kondisi pasien tertentu dapat menggunakan suntikan insulin. Adapun contoh insulin yang biasa digunakan adalah novoravir, levemir, lantus, sansulin, dan lain-lain. Komplikasi hipoglikemia atau gula darah rendah. Hipoglikemia atau gula darah rendah yaitu keadaan di mana gula darah kurang dari 70. Hipoglikemia bisa berbahaya dan perlu diwaspadai. Yang kelima, kontrol atau periksa gula darah rutin. Pemeriksaan gula darah penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pengobatan. Pemeriksaan gula darah dilakukan rutin tiap bulan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Perawatan pasien diabetes mellitus. Perawatan kaki diabetes di rumah. Berikan pelembab atau lotion pada daerah kaki yang kering agar kulit tidak retak, tapi jangan di sela-sela jari karena akan lembab dan menimbulkan jamur. Bersihkan kaki setiap hari dengan air bersih dan sabun. Pakai alas kaki, sepatu atau sendal yang nyaman dan sesuai dengan ukuran untuk melindungi kaki agar tidak luka. Gunting kuku kaki mengikuti bentuk normal jari, tidak terlalu pendek dan tidak dekat dengan kulit. Perawatan kaki diabetes di rumah, itu periksa sepatu sebelum dipakai apakah ada kerikil atau benda tajam seperti jarum atau duri. Bila ada luka kecil, obati luka dan tutup dengan kain atau kain bersih. Periksa apakah ada tanda-tanda radang, segera ke dokter bila kaki mengalami luka. Perawatan luka kaki diabetes. Jika jari tertusuk benda tajam seperti paku, kayu, dan lain-lain, segera periksakan agar tidak terjadi pembengkakan dan infeksi. Jika terdapat luka yang basah atau bernanah, disarankan untuk mengganti perban luka tiap hari atau tiap perban basah. Jangan menusuk luka menggunakan benda-benda seperti peniti, pentul, jarum, atau lain-lain. Minum obat teratur yang diberikan oleh dokter.
Selanjutnya, kelola stres. Salah satu alasan kenapa stres dapat memicu seorang dapat mengidap diabetes karena peningkatan pada gula darah di dalam darah. Saat stres terjadi, tubuh akan berusaha melepaskan hormon kortisol yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Ayo bersama kontrol gula darah untuk mencegah komplikasi.